Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari grup yang bernama 1001 Cerita Al. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa di Balik Kabut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Andi, nama samaran. Aku tinggal di sebuah desa. Di desa aku memiliki dua orang sahabat lelaki dan wanita yang bernama Mala dan Steven, nama samaran. Steven berbeda agama denganku dan Mala. Namun walaupun kami berbeda keyakinan, bukanlah menjadi halangan bagi kami untuk menjalin hubungan persahabatan. Kami cukup akrab. Kami juga satu sekolah di salah satu SMA negeri di desa kami. Salah satu dari kami ada yang memiliki kelebihan khusus, yaitu Mala. Mala memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Mala bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata. Mala juga lumayan cerdas di sekolah. Tidak jarang Mala selalu menang mengikuti lomba antar kabupaten dari sekolah kami. Waktu itu Mala akan mengikuti sebuah lomba matematika antar kabupaten yang diadakan oleh sekolah, dan Mala ditunjuk sebagai peserta yang akan mewakili sekolah kami. 2 hari sebelum ia mengikuti lomba, kami bertemu di rumahku sehabis pulang sekolah. Hal ini sebenarnya sudah lumrah bagi kami, karena kami selalu bertemu di rumahku saat kami sudah pulang sekolah, atau juga kadang saat menjelang sore. "Mal, kamu udah ada persiapan belum buat lomba nanti?" ucapku. "Udah kok. Kalian doain aku ya, biar bisa menang dan buat bangga sekolah kita." "Udah pasti kamu menang, Mal. Yakin aku mah," ucap Steven. "Amin, amin. Mudah-mudahan aja aku bisa menang lagi. Tapi kali ini aku boleh dong kalau menang minta satu permintaan ke kalian," ucap Mala. "Permintaan kamu emang apa, Mal? Minta kita traktir makan cilok," ucapku. "Ya enggak lah. Kalau cuma makan cilok mah aku bisa beli sendiri." "Lah terus apa dong?" Apa ya? Aku pengen muncak. Kita kan belum pernah muncak. Sesekali kita coba kan gak ada salahnya." "Emang mau muncak di mana, Mal?" tanya Steven. "Gak usah jauh-jauh deh. Yang ada di desa kita ini aja. Lagian kita juga pemula," ucap Mal. "Tapi gunung yang ada di desa kita cuma satu. Itu juga jalurnya serem, Mal. Aku pernah dengar dari teman aku yang pernah muncak di sana. Gunung itu sering dibilang orang gunung jalur kembar karena banyak jalur yang sama gitu. Terus juga ada satu jalur yang gak boleh dilalui oleh pendaki. Mitosnya sih, kalau kita salah jalur dan masuk ke jalur itu, bakal susah buat dapat jalan keluarnya lagi," ucapku. "Gitu aja kamu takut, Di? Ya kita pakai pemandu lah, kan aman," sahut Steven. "Nah, aku setuju sama Steven. Udah gak perlu cemas. Pokoknya kalau aku menang, kalian harus turutin permintaan aku itu," ucap Mal. "Ya aku kan cuma bilangin. Tapi yaudah kalau kamu menang, kami turuti permintaan kamu, Mal," ucapku. Di desa tempatku tinggal ada sebuah gunung. Gunung ini tidak begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Gunung ini adalah salah satunya gunung yang berada di desa kami. Sebenarnya gunung ini bukan bernamakan Gunung Jalur Kembar. Namun karena warga setempat selalu menyebutnya Gunung Jalur Kembar karena jalur yang ada di gunung ini hampir memiliki kesamaan. Jadi gunung ini cukup terkenal dengan sebutan Gunung Jalur Kembar di desaku. Gunung ini juga memiliki satu hal mistis. Aku pernah mendengar bahwa gunung itu juga sering menyesatkan orang. Apabila mereka yang mendaki di gunung itu telah salah memilih jalur, dipastikan orang itu akan susah untuk menemukan jalur untuk keluar lagi. Tidak sedikit telah terjadi orang hilang di gunung itu.
Mereka yang pernah berhasil keluar dari jalur yang menyesatkan mengatakan bahwa mereka di sana bertemu seperti sebuah desa dan mereka kesulitan menemukan jalan keluar dari desa tersebut, dan di sana juga ada larangan untuk beristirahat di pos yang ganjil seperti pos 3 dan 5. Ya, itu sih yang aku tahu mengenai gunung itu. Tapi tenang, sekarang jalur-jalur di sana sudah ditandai dengan ditambahnya pos-pos yang bisa kita singgahi sewaktu kita mendaki. Dan di sana sekarang juga sudah ada pemandu yang akan bersedia menemani kita saat melakukan pendakian di gunung tersebut apabila kita tidak mengetahui trek-trek dan jalur di sana. 2 hari kemudian aku dan Mala bertemu di sekolah setelah jam istirahat. Terlihat wajah Mala yang gugup karena akan mengikuti lomba. "Tegang bener itu muka," ucapku sambil tertawa. "Iya nih, aku gugup nih," ucap Mala. "Lah ngapain gugup? Kamu kan udah sering ikut lomba. Aku yakin pasti kamu bisa." "Iya Ndi, yang ini mah lawannya gak bisa disepelekan. Aku lihat mereka juga sering juara." "Santai aja Mal, gak usah tegang. Kamu berdoa aja dan percaya diri. Walaupun kamu gak juara di tahun ini, paling gak kamu udah mencoba," ucapku sambil menenangkan sedikit suasana hati Mala. "Ya kalau aku gak menang, kita gak jadi muncak dong. Makanya itu kamu harus percaya diri kalau kamu bisa. Aku yakin kamu pasti bisa bikin bangga nama sekolah kita lagi." "Iya Yandi, makasih buat supportnya ya." "Iya sama-sama." Steven mana? Kok kamu sendirian aja Ndi?" "Iya, aku juga lagi nyari dia nih. Paling juga aku rasa dia di kantin." "Oh ya udah deh kalau gitu." Tidak berapa lama kemudian bel berbunyi lagi yang menandakan jam istirahat telah usai. Aku dan Mala kembali ke kelas masing-masing. Di dalam kelas aku bertemu dengan Steven. "Dari mana aja kamu?" tanyaku pada Steven. "Biasalah ngurusin perut." "Idih, makan mulu kamu Steve." "Gak makan, bisa mati dong aku." "Oh ya, kamu dari mana? Kok tadi gak nampak di kantin?" "Aku tadi di depan ketemu sama Mala. Ya hari ini kan dia ikut lomba, jadi aku kasih support lah biar dia semangat." "Oh iya ya, bagus deh kalau gitu. Ntar siang kita lihat dia lomba ya." "Ya itu udah pasti, sekalian kita kasih dia support biar semangat," ucapku. "Kamu yakin Steve bakal nurutin maunya Mala kalau dia menang?" tanyaku pada Steven. "Ya udahlah turutin aja, hitung-hitung buat bikin dia seneng, biar dia semangat." "Ya udah deh." Tidak berapa lama kemudian jam pelajaran pun dimulai. 1 jam kemudian bel berbunyi lagi yang menandakan belajar mengajar hari ini telah selesai dan waktunya untuk pulang. Aku dan Steven bergegas pergi ke tempat perlombaannya Mala. Sesampainya kami di sana, ternyata perlombaan sudah dimulai. Aku melihat Mala di sebuah meja yang sedang mengerjakan persoalan yang diberikan oleh juri. Terlihat kegugupan di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak semangat. Namun setelah aku dan Steven meneriakinya dan memberikannya support, perlahan terlihat kembali ketenangan di wajahnya dan ia terlihat lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Waktu sudah menjelang sore. Perlombaan pun telah usai. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah, Mala menang dalam perlombaan ini dan dia berhasil menduduki juara 2 di perlombaan ini. Lagi-lagi Mala bisa membuat bangga sekolah kami. Terlihat Mala datang menghampiriku dan Steven. Kali ini wajahnya terlihat begitu gembira sambil memegangi piala yang diberikan oleh juri. "Wah selamat ya Mal, sudah aku duga pasti kamu bisa. Hebat kamu Mal," ucapku. "Makasih Ndi, ini juga berkat support dari kalian berdua. Kalau nggak ada kalian, udah pasti aku nggak bisa menang," ucap Mala. "Wih, sebagai hadiahnya, nanti malam aku traktir kalian makan bakso Mang Ucup," ucap Steven. "Nah gitu dong, sekali-kali kamu traktir kita," seruku. "Gampang itu mah, pokoknya nanti malam kalian makan sepuasnya, aku yang traktir." Setelah terlibat beberapa percakapan antara aku, Mala, dan Steven, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.
karena melihat waktu sudah hampir maghrib dan kami akan bertemu lagi nanti malam di rumah Mala. Malam pun tiba. Aku menerima pesan WhatsApp dari Steven yang mengatakan bahwa ia telah berada di rumah Mala, dan Steven menyuruhku untuk menyusul ke warung bakso Mang Ucup. Aku pun mengiyakan pesan dari Steven. Setelah itu aku langsung bergegas menyusul mereka. Sesampainya di warung Mang Ucup, aku melihat mereka berdua sedang duduk di satu meja. Aku pun segera menghampiri mereka. "Wih, mantap nih, kapan lagi ditraktir Steven sampai sepuasnya?" ucapku. "Iya Andi, bener, jarang-jarang kita kan ditraktir," ucap Mala. "Ya udah, pesenlah mumpung aku lagi baik nih," ucap Steven. Kami pun langsung memesan 3 porsi bakso komplit. Tidak lama kemudian 3 porsi bakso pun datang dan kami langsung menyantapnya. Gimana nih? Aku kan menang, berarti kalian mau dong nurutin permintaanku semalam," ucap Mala. "Iya, emang kapan kita mau muncaknya?" tanyaku pada Mala. "Gimana kalau besok aja? Besok kan hari Sabtu tuh. Minggu kita libur, Sabtu sore pulang sekolah kita berangkat. Kan lumayan hari Minggu kita 1 harian di gunung," ucap Mala. "Nah, aku setuju tuh," ucap Steven. "Tapi kan kita belum ada persiapan." "Udah tenang aja, semua alat-alatnya nanti aku pinjam temanku," ucap Steven. "Ya udah deh, kalau mau kalian gitu, aku sih ikut aja." Setelah selesai acara makan-makan bakso di warung Mang Ucup, kami pun langsung kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Mala dan aku menanyakan tentang kejelasan untuk mendaki sore nanti. "Mal, gimana? Jadi nggak nanti sore?" tanyaku pada Mala. "Ya jadilah, coba kamu hubungin Steven, tanya sama dia alat-alat campnya udah dapet belum? Tadi di kelas katanya sih udah, ini juga dia lagi ambil alat-alatnya." "Oh, oke deh, kalau gitu aku pulang dulu ya, mau siap-siap dulu, sekalian aku masak buat nanti malam." "Ya udah kalau gitu, nanti jam 3 kita ketemu di rumah kamu aja." "Oke deh." Aku dan Mala kembali ke rumah kami masing-masing, sementara Steven masih mengambil alat-alat camp di rumah temannya. Kami mengambil tugas masing-masing. Mala menyiapkan logistik untuk nanti malam di gunung. Steven mengambil alat-alat camp, sedangkan aku menggali informasi tentang gunung yang akan kami jajal nanti. Aku mendapatkan beberapa informasi dari temanku yang pernah mendaki di sana. Aku cukup paham tentang trek-trek yang akan kami lalui nanti di gunung, dan aku mendapatkan sedikit informasi tentang larangan di gunung tersebut. Di sepanjang pendakian nanti, ada 6 pos yang akan kami lewati untuk sampai ke puncak. Dan ada larangan untuk ngecamp di pos 3 dan 5. Aku tidak mengetahui apa alasannya. Namun yang namanya larangan, tetap aku tidak berani membantahnya demi keselamatan kami nanti. Setelah semua kurasa cukup dan siap, aku pun langsung berangkat ke rumah Mala. Tidak lupa terlebih dahulu aku pamit ke orang tuaku. Bagaimanapun, bagiku restu orang tua adalah juru kunci selamat untuk diriku saat aku jauh dari mereka. Setelah pamit, aku langsung ke rumah Mala. Sesampainya di sana, aku lihat Mala masih sibuk menyiapkan logistik yang akan kami bawa. "Dik, kamu temenin aku yuk ke warung, ada yang belum aku belanjain," ucap Mala. "Ya udah, ayo deh, sekalian aku mau beli bensin sama garam krosok." "Ya udah yuk." Aku dan Mala pun bergegas pergi ke warung. Sesampainya di warung, Mala langsung membeli beberapa keperluan logistik, sedangkan aku juga tidak lupa membeli bensin, garam krosok, dan gula merah untuk emut-emut di jalan nanti. Setelah rasa kami cukup, kami pun kembali lagi ke rumah Mala. "Mana nih Steven? Kok belum nongol juga?" tanya Mala padaku. "Tadi sih katanya lagi di jalan, paling juga ntar lagi sampai." Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Steven pun menampakkan batang hidungnya sambil membawa 2 buah garel. "Bantuin ngapa? Ngeliatin mulu, berat tau nih," ucap Steven. "Bilang dong minta bantuin," ucapku. "Yaudah no, kalian masukin aja keperluan logistik ke carrier yang ini. Keperluan yang lain masukin ke carrier yang satunya. Jangan lupa bawa golok, senter, sama air yang cukup," ucap Steven.
Oke deh, siap. Kamu gimana, Di? Udah dapat info tentang jalur-jalur di gunungnya? Tanya Mala padaku. Udah kok, aku udah tanya sama teman-temanku yang pernah muncak di sana. Oh, oke deh. Baguslah kalau gitu. Setelah kami rasa sudah cukup, walaupun packingan kami belum rapi, tapi bisalah untuk pemula. Kemudian kami berpamitan dengan orang tua Mala. Setelah berpamitan sebelum pergi, tidak lupa kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing untuk keselamatan kami di jalan. Setelah selesai berdoa, kami langsung pergi. Untuk bisa sampai di gunung tersebut, kami harus menaiki angkutan umum terlebih dahulu. Sekira setengah jam kami sudah sampai di terminal. Berjalan kira-kira 15 menit dari terminal, kami sudah sampai di pos pendaftaran. Sore ini cuaca tidak begitu bersahabat. Dari arah barat awan sudah mulai menghitam, angin juga bertiup lumayan kencang. Kami buru-buru mengisi formulir di pos pendaftaran dan setelah itu kami memulai pendakian. Kali ini aku sebagai leader, karena sedikit banyaknya informasi yang aku kumpulkan beberapa hari ini. Aku cukup memahami tentang jalur-jalur di gunung ini. Mala dan Steven tetap di belakangku. Baru juga kira-kira 10 menit kami berjalan. Tiba-tiba ada suara seperti memanggil kami dari arah belakang yang membuat kami menghentikan perjalanan dan melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang memanggil-manggil kami. Bang, aku boleh ikut rombongan abang gak? Terlihat seorang pria yang aku perkirakan berumuran sama denganku sambil memapa sebuah keril dan penampilan ala-ala pendaki pada umumnya yang sudah berpengalaman. Tanpa ragu aku mempersilakannya untuk bergabung dengan kami. Oh iya gak apa-apa bang, silakan. Lumayan kan biar rame juga. Nama abang siapa? Ucap Steven. Makasih bang udah izinin gabung. Nama saya Irwan bang, panggil aja Wawan. Kami pun melanjutkan pendakian. Asal kamu dari mana Wan? Tanyaku. Saya dari Jawa Tengah bang. Oh, lumayan jauh juga ya. Sendiri aja nih kamu kesini? Enggak bang, ada 3 orang lagi. Udah nunggu di puncak. Mereka udah naik duluan pagi tadi. Kami terus berjalan. Di sepanjang pendakian kami tidak begitu terlalu banyak berbicara. Paling hanya bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sampai akhirnya tidak terasa kami sudah berada di pos 2 setelah 1 jam lebih pendakian. Awan mulai gelap. Kulihat jam menunjukkan pukul 18.10. Aku putuskan untuk break sejenak dan mengatur nafas masing-masing di pos 2 ini. Lamat-lamat masih terdengar suara adzan maghrib yang terbawa oleh angin. Aku pun langsung mengajak Mala untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Steven dan Irwan beristirahat. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Steve, keluarin senternya udah mulai gelap nih. Tapi nggak usah dipakai semua, pakai 1 dulu saja, sama golok juga keluarin, ucapku. Pakai punyaku aja dulu nih bang, ucap Irwan. Oh ya udah, yang mana aja pun jadilah, ucapku. Berapa jam lagi kira-kira sampai di pos selanjutnya, Dik? Tanya Steven padaku. Kira-kira 2 jam lebih gitu sih. Kayaknya kita sampai di pos 4 kalau kita nggak banyak break, ucapku. Oh, ya udah ayo lanjut, semangat, ucap Steven. Kami pun terus melanjutkan pendakian kami. Ternyata mendaki tidak semudah yang aku bayangkan, terlebih-lebih di malam hari dan harus melewati jalan yang licin karena habis hujan. Tapi ya mau gimana lagi, hitung-hitung cari pengalaman aja. Tapi yang aku herankan, dari tadi kami tidak bertemu satu pendaki pun yang naik ataupun yang turun. Tapi wajar aja kalau sepi. Secara gunung ini juga jarang dikunjungi oleh pendaki. Semakin ke atas, kurasa pendakian makin sulit. Terlebih-lebih treknya yang licin membuat kami jatuh bangun karena terpelanting akibat jalan yang licin. Walaupun rintangan yang berat, aku lihat semangat Mala dan Steven terus berapi-api. Maklum saja jiwa-jiwa anak muda, jadi semangatnya terus menyala walaupun 1000 rintangan menghadang. Setelah berjibaku melawan trek-trek yang cukup menyulitkan, akhirnya kita sampai di pos 3. Namun kira-kira 20 meter sebelum sampai di pos 3, Mala menghentikan perjalanan kami. Kita break di sini saja, gak usah di pos 3-nya,
ucap Mala. Emang kenapa Mal? Tanyaku. Udah gak apa-apa, kita di sini saja. Kami pun menuruti perkataan Mala. Namun aku curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu? Namun tidak begitu aku hiraukan pikiranku. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk dijadikan tempat istirahat. Persediaan air kami masih lumayan cukup banyak, jadi kami tidak begitu khawatir. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat, tidak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut karena melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi Mala juga melihatnya. Sekarang tahu kan kenapa aku minta break di sini? Ucap Mala. Udah mulai gak beres ini Mal, ucapku. Udah gak apa-apa, intinya pikiran jangan kosong dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliat apa sih? Tanya Steven. Udah gak apa-apa, intinya berdoa saja, ucap Mala. Ternyata apa yang aku dan Mala lihat, Steven sendiri tidak melihatnya. Begitu juga dengan Irwan, dia terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat cuek dengan obrolan kami. Dia tetap santai dengan hisapan rokoknya, entah dia melihatnya juga atau tidak. Yang pasti Irwan kali ini memang lebih banyak diamnya. Mungkin karena dia kecapean, makanya dia tidak terlalu banyak berbicara, pikirku. Setelah 15 menit beristirahat, kami pun berencana melanjutkan pendakian. Aku lihat sosok itu sudah tidak ada lagi di sekitaran pos 3 dan rasaku sudah aman. Ya udah yuk lanjut, biar nggak lama, aku udah lapar, ucap Steven. Ya udah yuk, aku pun sama juga udah lapar, ucap Mala. Steve, keluarin garam krosoknya, ucapku. Buat apa? Gak apa-apa, buat jaga-jaga aja. Ingat, di depan nanti treknya bakalan susah, bakal ada banyak tanjakan. Terlebih juga, di sana kita bakal ngelewatin hutan pinus yang katanya lumayan angker. Jadi tetap ada jalur, jangan sampai ada yang tertinggal maupun terpisah. Pikiran jangan kosong, terus berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ucapku sambil memberikan arahan pada mereka. Setelah memberi aba-aba pada mereka, kami pun melanjutkan pendakian. Posisiku tetap sebagai leader, sambil memegangi golok di tangan kanan dan di tangan kiriku menggenggam garam krosok. Sekitar 30 menitan sudah berjalan, akhirnya kami memasuki kawasan hutan pinus. Di sini aku merasakan sekali aura yang berbeda, ditambah lagi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, menambahkan kesan mistis di hutan ini. Pikiran jangan kosong, tetap fokus sambil berdoa, apapun yang dilihat nanti, jangan dibicarakan. Lagi-lagi aku memperingati mereka. Baru juga beberapa langkah kami memasuki hutan pinus. Kami disambut dengan sekelebatan bayangan hitam yang merayap di atas kami. Dia seperti melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya yang seakan-akan siap untuk menerkam kami. Kehadiran sosok itu cukup menggoyahkan langkah kami. Beberapa kali kami berhenti karena sesekali terlihat bayangan itu berdiri di depan kami dan seperti menghadang jalan kami. Walau gimana pun yang kami hadapi, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan aku isi dengan sholawat dan bacaan ayat kursi sambil aku taburkan garam krosok di jalan-jalan yang kami lewati. Akhirnya hutan pinus berhasil kami lewati dan makhluk yang tadi meneror kami sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhasil keluar dari hutan pinus, kami bertemu dua persimpangan yang cukup membingungkanku. Karena dua simpangan yang saling bertemu ini memiliki kesamaan jalurnya yang membuatku sulit untuk memilih antara ke kiri atau ke kanan. Namun tiba-tiba Irwan berbicara. Ke kiri saja kita, ucap Irwan sambil tertawa. Tadinya aku mau mengikuti perkataan Irwan, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, di sepanjang perjalanan di sisi kiri itu hanya ada jurang. Kurang yakin dengan ucapan Irwan, aku mencoba mengikuti kata hatiku yang memilih jalur di sisi kanan. Benar saja setelah beberapa lama memasuki persimpangan di sisi kanan, kami bertemu pos 4. Tapi yang aku herankan, kenapa Irwan menyuruh kami untuk memilih jalur kiri? Padahal ia mengetahui bahwa di sisi kiri itu hanya ada jurang. Ah, sudahlah, mungkin dia hanya bercanda. Soalnya dia juga ngomongnya sambil tertawa.
Akhirnya kami sampai di pos 4. Kami berencana akan ngecamp di sini semalaman dan besok pagi akan melanjutkan pendakian. Kami membagi tugas masing-masing. Aku mencari ranting-ranting kayu yang bisa dibakar untuk dijadikan api unggun. Stephen mendirikan tenda, sedangkan Mala menyiapkan logistik yang akan diolah dan Irwan hanya duduk menyandar di sebuah pohon sambil menikmati kepulan asap rokoknya. Setelah kurasa cukup, kayu-kayu yang aku kumpulkan aku kembalikan lagi. Aku lihat tenda pun sudah berdiri, tinggal aku menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kompor portable mini dan di atasnya terduduk sebuah panci berisikan air untuk membuat teh hangat. Mala masih meracik logistik yang akan ia masak malam ini. Menu malam ini adalah ikan kaleng yang tadi kami beli di warung dan telur goreng. Setelah semuanya sudah selesai, teh hangat pun sudah menanti untuk diseruput. Sekarang waktunya melaksanakan acara sakral bagi para pendaki, yaitu makan. Perut ini rasanya seperti tidak makan 2 hari karena cuaca yang dingin dan pendakian yang cukup melelahkan membuat kami sangat kelaparan. Tanpa basa-basi, kami langsung menyikat bersih masakan Mala. Hanya perlu beberapa menit, semua makanan bersih tidak tersisa dan berpindah dimensi. "Doyan, apa lapar nih?" tanya Mala pada kami. "Enak masakan kamu ternyata, Mal. Baru tahu aku kamu pandai masak," ucapku. "Ya harus dong, kan aku mau jadi calon ibu yang bisa segalanya." "Waduh, udah sampai ke situ aja ya pikiran kamu, Mal," sambung Stephen. Acara makan-makan sudah selesai. Sekarang waktunya duduk santai di depan api unggun sambil menikmati teh hangat dan pemandangan hutan di malam hari. Cuaca malam ini cukup cerah, bintang berkelap-kelip sangat indah menemani malam kami. Kami terlibat obrolan yang cukup renyah. Di tengah-tengah kami yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Irwan berbicara pada kami. "Bang, aku lanjut ya, makasih buat tumpangannya," ucap Irwan. "Lah, kenapa buru-buru, gak mau ngecamp aja duluan semalaman?" tanyaku pada Irwan. "Gak usah bang, makasih, takutnya teman-teman yang lain pada nunggu." "Oh, ya udah, hati-hati di jalan, Wan." Dia langsung pergi meninggalkan kami seperti terburu-buru. Dia hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. "Dih, cuma numpang makan doang, habis itu ngacir," ucap Stephen. "Udah, jangan ngomongin gitu. Ya anggap aja solidaritas kita di gunung," ucap Mala. "Nah, aku setuju tuh sama ucapan Mala. Bener itu, Mal," ucapku. Kami masih asik ngobrol malam itu, menikmati suasana malam di tengah hutan. Namun tiba-tiba Mala menunjukkan sifat yang aneh. Matanya membelalak lebar, wajahnya langsung pucat seketika. Dia seperti melihat sesuatu dari arah belakangku. Namun aku tidak berani melihat ke arah belakangku untuk melihat apa yang dilihat oleh Mala. Sedangkan Stephen tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dilihat oleh Mala. "Jangan ngelamun, gak usah dilihatin, biarin aja," ucapku sambil menepuk pundak Mala. Iya, aku masuk dulu ya," ucap Mala sambil masuk ke dalam tenda. Ia terlihat seperti ketakutan. "Ngapa sih? Apa yang dilihat Mala?" tanya Stephen padaku. "Nggak tahu, udah nggak usah diambil pusing," ucapku. Aku dan Stephen duduk bersamping-sampingan di depan api unggun. Namun tanpa disengaja, Stephen yang penasaran dengan apa yang dilihat Mala, dia pun menoleh ke arah belakang. Seketika wajah Stephen berubah menjadi pucat, sama seperti Mala tadi. Perlahan ia berjalan mundur, masuk ke dalam tenda dan meninggalkan aku sendirian di luar. "Waduh, ada yang gak beres pasti ini," ucapku dalam hati. Perlahan ku ambil garam krosok yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu kusiramkan garam tersebut ke arah api unggun sambil aku isi dengan ayat kursi. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara geraman manusia yang terdengar seperti marah. Suara itu cukup mengucilkan nyaliku. Perasaanku semakin gak karuan. Bulu kuduku berdiri semua akibat mendengar suara geraman itu. Perlahan aku menggerakkan tubuhku dan masuk ke dalam tenda tanpa melihat ke arah belakangku untuk mengetahui apa yang ada di belakangku. Di dalam tenda aku lihat Stephen berbisik-bisik seperti sedang membicarakan sesuatu. "Emang kalian lihat apaan sih?" tanyaku pada mereka. "Di, kamu tahu sosok wanita tua yang tadi berdiri di pos 3? Tanya Mala.
Iya tahu, emang kenapa? Nah itu dia, tadi berdiri di belakang kamu. Astaga, pantesan kalian ketakutan dan perasaanku juga gak enakan. Kenapa dia bisa ngikutin kita? Emang kita ada salah? Kamu gak lagi datang bulan kan Mal? Ucapku. Ya enggak lah, udah 4 hari yang lalu aku selesai datang bulan. Kalau aku datang bulan, mana mungkin aku berani naik? Terus apa dong salahnya kita? Ucap Stephen. Udah deh gak usah dipikirin, mending kita tidur. Besok pagi kita lanjut lagi. Ucapku. Kami pun berusaha untuk mengabaikan apa yang terjadi pada kami tadi. Dan tidak lama kemudian kami pun terlelap dalam dengkuran kami masing-masing. Di pertengahan malam aku terbangun karena kegerahan. Aneh, padahal udara di pegunungan seharusnya dingin. Tapi entah kenapa aku malah kegerahan. Aku lihat jam tanganku yang menunjukkan masih pukul 00.30 dini hari. Rasanya kami tidur sudah lama sekali. Tapi entah kenapa, waktu terasa seperti berjalan sangat lambat. Saat aku hendak keluar ingin membuang air kecil, lama-lama terdengar suara gamelan Jawa yang begitu merdu, dan suara itu semakin lama semakin terdengar olehku, dan suara itu mengurungkan niatku untuk keluar dari tenda. Aku membangunkan Mala dan Stephen untuk juga mendengarkan suara yang kudengar. Mal, Van, bangun, coba kalian dengerin suara itu, ucapku. Apaan Cindy, suara apaan? Tanya Stephen. Coba kalian bangun, lalu dengerin suara itu. Lah iya, siapa yang main gamelan di hutan tengah malam gini ya? Ucap Mala. Yang mana aku tahu, aku juga baru dengar, ucapku. Makin lama suara itu terdengar sangat jelas sekali, seperti suara itu berada di depan tenda kami. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang sangat ramai melintasi depan tenda kami. Aku, Mala, dan Stephen yang penasaran. Akhirnya kami bertiga pun mengintip keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi di luar. Kami sangat terkejut, ternyata ada sekelompok orang yang membopong sebuah keranda mayat. Keranda mayat yang dibopong mereka bukan seperti keranda mayat yang aku lihat pada umumnya. Keranda mayat itu berwarna hitam dan seperti terbuat dari bambu, bukan besi. Sekelompok orang itu juga menggunakan pakaian yang serba hitam sambil memegangi sebuah obor. Dan betapa terkejutnya kami saat semua orang di kelompok itu tiba-tiba menatap tajam ke arah kami bertiga. Sontak kami pun langsung menutup kembali tenda kami dan kami sangat ketakutan karena orang-orang itu tiba-tiba saja mengelilingi tenda kami sambil mengarah keranda yang mereka bopong. Ya Allah, kenapa lagi ini kok bisa jadi gini? Ucap Mala. Jangan keliru, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Jangan putus berdoa, ucapku. Kulihat Stephen mulutnya berkemat-kamit. Aku dan Mala pun sama. Kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Sambil kami memejamkan mata kami, tertunduk sambil berdoa, memohon perlindungan dari Yang Kuasa. Tiba-tiba terdengar suara dari luar tenda. Bang, buka dulu bang, ini aku. Terdengar suara seperti tidak asing kami dengar. Seperti kami pernah mendengar suara itu, namun kami lupa pernah mendengarnya di mana. Akhirnya dengan hati yang cemas dan takut, aku beranikan diri untuk melihatnya. Betapa terkejutnya kami, ternyata suara itu milik Irwan, ucapku dengan sedikit terkejut. Iya bang. Loh, katanya mau naik, tapi kok balik lagi ke sini? Ucapku. Aku cuma mau menyampaikan sesuatu sama abang. Mau nyampaikan apa emang Wan? Bang, di sini nggak aman buat abang-abang sama kakak. Saya saranin mending abang urungkan saja niat abang untuk sampai ke puncak. Abang harus turun malam ini juga, ucap Irwan dengan mimik wajah yang sangat serius. Emang kenapa Wan? Tanya Stephen. Ada hal yang gak bisa aku jelasin secara rinci. Yang pasti ini semua demi keselamatan kalian. Aku seperti yakin dan tidak yakin melihat sosok Irwan yang berdiri di depan tenda. Aku masih belum yakin bahwa ia adalah Irwan. Namun ia terus mendesak kami untuk turun dari gunung ini dengan beralasan demi keselamatan kami.
Mala yang terus ketakutan pun juga memutuskan untuk turun pada malam ini juga. Akhirnya aku tidak punya pilihan selain menuruti kemauan Mala dan Irwan. Akhirnya kami packing kembali barang-barang kami dan berniat untuk turun malam ini juga. "Bang, maafin aku gak bisa temenin turun," ucap Irwan. "Ya udah gak apa-apa, makasih ya udah peringatin kami." Tanpa sepatah kata pun Irwan langsung pergi meninggalkan kami dan hanya mengacungkan jempol membalas ucapanku. "Yakin nih kita mau turun?" tanya Steven. "Ya mau gimana lagi, Van? Rasanya apa yang dibilang Irwan ada benernya. Lihat aja tadi, cukup banyak yang meneror kita. Mungkin next time aja kita muncaknya," saut Mala. "Ya udahlah, mau gimana lagi? Berdoa aja semoga kita selamat di perjalanan turun ini," ucapku. Perlahan kami mulai berjalan turun. Sangat hati-hati kami berjalan karena jalur yang gelap dan sangat licin. Awalnya perjalanan kami biasa-biasa saja, sampai akhirnya kami memasuki hutan pinus dan disitulah teror dimulai. Mala yang awalnya biasa-biasa saja, setelah memasuki hutan pinus, mendadak matanya melirik tajam. Seperti ada sesuatu yang ia lihat. Dia menggenggam tanganku sangat kuat dan mengatakan, "Di, aku takut." Kata-kata itu selalu ia lontarkan berulang kali. Aku mencoba untuk menenangkannya dan memperingatkannya untuk terus berdoa jangan sampai putus. Kami benar-benar disambut oleh aura yang sangat negatif di hutan pinus ini. Seakan-akan ada 1000 mata yang mengawasi gerak-gerik kami di balik pepohonan. Auranya sangat mengancam, seperti mereka siap untuk menjadikan kami sebagai mangsa. Beberapa kali sekelebat bayangan hitam melintas di depanku. Namun aku coba untuk tidak menghiraukannya. Tidak bosan-bosan juga aku berteriak, menyuruh Mala dan Steven untuk tidak putus berdoa. Sebenarnya di sini udah di luar batas mental keberanianku. Tapi mau gimana lagi, apapun yang terjadi harus aku hadapi. "Di, ada yang ikut kita dari tadi," bisik Mala padaku. "Udah gak perlu diambil pusing, pikiran jangan kosong, terus berdoa," ucapku. "Di, tukur posisi dong, aku di depan, kamu di belakang. Pundak aku berat banget," ucap Steven. "Oh ya udah, kamu di depan. Nanti kalau kamu gak tahu jalurnya, tanya aku," ucapku. Aku dan Steven bertukar posisi, sedangkan Mala tetap di posisi tengah, dan kami mulai melangkah lagi setelah bertukar posisi. Tidak berapa jauh melangkah, ternyata benar apa yang dirasakan Steven, kini aku rasakan. Pundakku terasa berat sekali, bahkan merasakan nyeri yang lumayan terasa. Break dulu," ucapku karena sudah tidak sanggup menahan nyeri di pundakku. Saat kami menghentikan langkah kami, saat Mala dan Steven berbalik arah melihat ke arahku, tiba-tiba mereka berdua berjalan mundur saat melihatku. Mereka terlihat seperti orang yang ketakutan. Tanpa sepatah kata pun mereka hanya terdiam dan menatap tajam ke arah belakangku. Aku gak tahu apa yang mereka lihat, namun ekspresi mereka memberi jawaban padaku bahwa ada yang tidak beres di belakangku. "Steve, Mala, apapun yang kalian lihat, jangan sampai pikiran kalian kosong. Lawan dengan doa," teriakku pada mereka. Namun mereka hanya diam terpaku dan menatap kosong ke arah belakangku. Saat aku memandang ke arah belakang, rasanya itu berat, seperti ada yang menahanku untuk melihat ke arah belakang. Namun karena aku yang penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat, akhirnya aku paksakan diri untuk melihat ke arah belakang. Saat aku dapati apa yang mereka lihat, seketika jantungku rasanya berhenti berdetak. Kakiku rasanya tidak memiliki dengkul lagi, yang membuat aku akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Aku melihat satu sosok yang begitu menyeramkan, dan seumur-umur aku belum pernah melihatnya. Sosok itu berwujud seperti wanita, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya hancur dipenuhi darah, mulutnya menganga dan mengeluarkan air liur. Sosok itu berdiri tepat di belakangku. Sekira hanya berjarak 1 langkah orang dewasa saja. Sontak hal itu membuat aku sangat down, hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Entah berapa lamanya aku pingsan dan saat aku sadar, kulihat Mala sedang menangis sambil memangku kepalaku, begitu juga dengan Steven. Saat mereka mengetahui aku telah sadar,
Mereka berdua terlihat gembira sambil mengusap air mata mereka. "Di, please dong, jangan bikin aku takut," ucap Mala. "Kemana sosok itu perginya?" ucapku sambil memegangi kepalaku yang terasa sakit. "Sosok apaan?" tanya Mala padaku sambil memasang raut wajah seperti orang kebingungan. "Yang tadi, yang berdiri di belakangku, kalian kan melihatnya," ucapku. "Kamu ngingetin kita untuk jangan putus berdoa dan jangan berpikiran kosong, tapi kamu sendiri yang berpaling dari kata-katamu itu," ucap Steven. "Maksudnya gimana sih? Aku bingung," ketusku. "Ya kami juga bingung, kenapa kamu pingsan di sini? Tadi itu aku sama Steven terkejut pas kita jalan, tiba-tiba kamu udah nggak ada di belakang. Ya udah aku sama Steven balik lagi buat nyari kamu. Tahu-tahu kamu pingsan di sini. Emang kenapa? Kamu lihat apaan?" ucap Mala. "Perasaanku tadi kalian berdua di depan aku kok. Kalian juga lihat apa yang aku lihat," ucapku. "Tapi beneran, Di. Tadi aku sama Steven cuma jalan berdua. Kamu pingsan di sini. Emang kamu lihat apa sih?" tanya Mala padaku. "Oh, ya udah deh. Nanti aja aku ceritain. Kita istirahat dulu bentar di sini ya. Kepalaku masih sakit," ucapku. "Ya udah, ini kamu minum dulu," ucap Mala sambil memberikan air. Aku masih diambang kebingungan setelah mendengar ucapan Mala. Kalau tadi di depanku bukan Mala dan Steven, terus siapa? Aku masih gak mengerti sama apa yang menimpaku malam ini. Intinya aku bersyukur selamat dari sosok yang mengerikan itu. Aku memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kepalaku yang sakit dan tubuhku yang masih lemas. Tidak berapa lama kemudian saat kami sedang beristirahat, kami dibuat terkejut karena mendengar sebuah langkah kaki. Kami awalnya berpikir bahwa langkah kaki itu adalah sosok yang akan meneror kami lagi. Sampai-sampai aku, Steven, dan Mala berdoa sangat kuat. Namun kami sangat lega saat mengetahui sosok di balik suara langkah kaki itu. Ternyata suara langkah kaki itu adalah milik 3 orang pendaki yang kelihatannya mereka juga hendak turun dan mereka melewati kami yang sedang beristirahat. "Permisi mas," ucap salah satu dari 3 pendaki tersebut. Karena aku tidak ingin mendapat teror lagi di hutan ini, jadi kuputuskan untuk ikut turun berbarengan dengan 3 pendaki tersebut. Mas, mau turun kan? Kami boleh ikut barengan sama mas nggak? Soalnya kami baru pertama mendaki di sini, jadi masih kurang paham sama jalurnya," ucapku. "Oh iya mas, boleh, silakan," jawab salah satu dari mereka. Akhirnya aku, Mala, dan Steven mengikuti 3 orang pendaki tersebut turun. Awalnya terlihat biasa-biasa saja. Selama di perjalanan tidak satupun dari kami yang berbicara. Hanya ada keheningan dan suara-suara binatang hutan. Aku mulai merasakan kecurigaan saat kami bertemu sebuah persimpangan. Dan persimpangan ini tadinya saat aku, Mala, dan Steven naik. Kami melewati persimpangan ini dan kami mengambil jalur persimpangan yang ada di sebelah kiri. Namun kali ini beda. Ketiga pendaki itu memilih jalur persimpangan yang ada di sebelah kanan. Yang setelah aku pikir-pikir dan aku lihat saat kami naik tadi, seharusnya di arah balik di sisi sebelah kanan itu adalah jurang. "Mas, kok kita lewat jalur ini? Ini kan seharusnya jurang," tanyaku pada 3 pendaki tersebut. "Enggak kok mas, kami udah biasa mendaki di sini. Jadi menurut kami jalur ini lebih cepat mas buat sampai ke bawah," ucap salah satu pendaki tersebut. "Udah Landi, ikutin aja. Kelihatannya mereka juga udah sering mendaki di sini," bisik Mala padaku. Akhirnya dengan hati yang setengah yakin, aku pun mengikuti jalur yang mereka pilih. Setelah sekiranya setengah jam kami berjalan, benar saja jalan ini buntu dan berujung jurang. "Tuh kan bener, aku bilang juga apa, jalur ini itu cuma ada jurang," ketusku. "Lah iya nih jurang," ucap Steven. "Ya udah, putar balik aja. Jalan yang tadi itu udah bener," ucapku. Akhirnya di situ kita putusin bertiga untuk muter balik ke persimpangan yang tadi. Namun saat kami balik badan, kami dikejutkan dengan ulah ketiga orang pendaki tersebut. Satu persatu dari mereka bertiga terjun ke jurang yang tepat ada di depan kami. Sontak hal itu membuat kami berteriak histeris saat melihatnya.
2 orang sudah melompat ke dalam jurang, kini tinggal 1 orang lagi. Ia mengajak dan memaksa kami untuk juga ikut terjun ke dalam jurang bersamanya. Steven yang berdiri di samping orang itu langsung menarik Steven dan terjun ke dalam jurang. Namun untung saja spontan aku langsung merespon secara tiba-tiba, dan dengan sigap aku menarik tangan Steven dibantu oleh Mala, sehingga Steven tidak ikut terjun ke dasar jurang. Wajah Steven terlihat langsung memucat dan tubuhnya gemetar. Kami masih melamun menatap kosong ke dalam jurang yang sangat dalam itu, lalu bertanya, siapa mereka bertiga itu tadi? Manusia apa bukan? Untung aja Van, kamu selamat, ucap Mala. Aku makasih banget, kalau nggak kalian tarik tadi tangan aku, mungkin sekarang aku sudah jadi mayat, ucap Steven. Tapi aku masih bingung, mereka itu siapa? Tanya Mala. Udah gak usah dipikirin lagi, yang penting kita semua selamat, ucapku. Tidak berapa lama kemudian, tidak sengaja aku memandang ke sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar, dan aku sangat terkejut saat melihat 2 sosok pocong yang tiba-tiba keluar dari balik pohon tersebut. Mengetahui tempat ini yang lumayan angker dan firasatku berkata tidak baik jika berlama-lama di sini. Terlebih-lebih tempat kami berdiam ini adalah bibir jurang. Lengah sedikit saja mungkin bisa-bisa kami terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Akhirnya aku putuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Steve, kamu gimana? Bisa jalan kan? Tanyaku pada Steven. Bisa kok. Ya udah, ayo kita lanjut aja lagi dulu. Gak baik kalau kita berlama-lama di sini, ucapku. Setelah berjalan kira-kira hampir 1 jam lamanya, kami tidak kunjung juga menemukan persimpangan yang kami masuki sebelumnya. Malah kami ketemu jalan setapak yang kami nggak tahu kemana arahnya. Dondi, kok kita nggak sampai-sampai juga sih? Perasaanku tadi dari persimpangan itu ke dalam juga paling setengah jam. Tapi ini udah sejam kita jalan, kok nggak nemu-nemu simpang tadi ya? Ucap Mala sambil memegangi dengkulnya. Udah, kalau capek break dulu aja, ucapku. Lamun aja, ucapku sambil menepuk pundak Steven. Masih heran aku sama kejadian tadi, gak habis pikir kalau sampai ikut masuk ke jurang tadi, ucap Steven. Gak usah dipikirin lagi, intinya kamu bersyukur bisa selamat dan terus berdoa, ucapku. Aku kebelet, bentar aku buang air dulu, ucap Steven. Jangan sembarangan Steve, permisi. Tidak berapa lama kemudian Steven pergi buang air kecil. Aku dan Mala mendengar suara gamelan Jawa yang tadi kami dengar di atas, namun suaranya terdengar seperti sangat jauh. Mal, kamu denger gak? Tanyaku pada Mala. Iya aku denger Di, tapi dari mana asal suaranya? Ya mana aku tahu Mal. Tidak lama kemudian tiba-tiba Steven dengan tiba-tiba muncul dan seperti tergesa-gesa. Mal, Di, kalian harus lihat ini, pasti kalian gak percaya, ayo, ucap Steven. Kami pun mengikuti Steven dan melihat apa yang Steven lihat. Aku sangat terkejut karena melihat sebuah desa yang tidak berapa jauh dari tempat kami berdiri sekarang. Wah, jauh-jauh kita muter, tahu-tahu di sebelah sini udah desa, ucap Mala. Lah iya nih, syukurlah akhirnya kita bisa sampai di desa juga, ucapku. Kami pun bergegas berjalan menuju desa tersebut. Padahal saat kami lihat tadi, desa yang kami lihat tidak berapa jauh. Tapi setelah kami datangi, desa tersebut terasa seperti sangat jauh. Jalurnya juga hanya jalan setapak dan di sisi sebelah kiri adalah jurang, ditambah lagi dengan jalannya yang licin dan tertutup kabut yang cukup tebal, menghalangi pandangan kami. Sesekali kami meraba jalan untuk bisa kami lalui, karena terpleset sedikit saja, di sini nyawa bisa hilang. Setelah beberapa lamanya menyita waktu, kami berhasil melewati jalur yang ekstrim itu. Kini desa itu berada di depan mata kami. Namun tidak terlihat seperti yang kami lihat sebelumnya. Saat kami memasuki desa tersebut, rumah-rumah yang ada di desa itu hanya bercahayakan lampu sentir dan diterangi obor di lataran rumahnya. Terlihat seperti desa yang biasa-biasa saja dan terlihat desa ini seperti desa lama. Setiap bangunan yang ada di desa ini hanya terbuat dari bambu dan kayu. Kami menyusuri pedesaan ini, berharap jumpa dengan seseorang yang bisa kami tanyain.
Sedari tadi kami masuk ke desa ini, hanya terlihat beberapa anak kecil yang sedang bermain di lataran rumah mereka. Kami sudah berkeliling desa tersebut, namun tidak juga bertemu seorang pun yang bisa kami tanyai. Karena kami rasa letih, sudah mencari kesana kesini hampir setiap sudut desa tidak juga bertemu dengan seseorang. Akhirnya kami beristirahat sejenak di sebuah lataran, salah satu rumah di desa ini. Aneh ya, desa yang padat rumah gini, tapi kayak nggak berpenghuni, ucap Steven. Iya nih, aku ngerasa ada yang nggak beres sama desa ini, ketus Mala. Nggak boleh gitu ngomongnya, berpikiran positif saja, mungkin karena udah malam, mereka istirahat, ucapku. Ya kamu pikir aja Ndik, masa malam-malam gini ada anak kecil main di luaran, orang tuanya mana, ketus Mala. Walau seperti di luar logika semua ini, aku terus meyakinkan Mala dan Steven yang terus menyangkal semua kejadian ini untuk terus berpikiran positif dan berdoa. Walau gimana pun kita nggak tahu apa yang ada di desa ini, jadi harus tetap berhati-hati. Tiba-tiba sebuah pintu rumah yang tepat di belakang kami duduk perlahan terbuka. Kami terkejut bukan main saat mengetahui siapa yang berada di dalam rumah itu. Seketika wajah kami bertiga pucat dan tubuh kami gemetar. Pandangan kami terpaku pada sosok yang ada di balik pintu itu, yang ternyata adalah nenek tua yang aku lihat di pos 3 tadi. Aku hanya bisa berpasrah saja dengan apa yang akan terjadi pada kami sambil berdoa. Aku lihat wajah nenek itu seperti tidak suka dengan kehadiran kami, dan bola matanya menatap tajam ke arah kami bertiga. Aku berpikir bahwa habis sudah riwayat kami di sini. Namun tiba-tiba Mala menarik aku dan Steven untuk lari dari rumah itu, dan kami pun berlari sekuat mampu kami untuk menghindari sosok nenek yang sangat menyeramkan itu. Setelah kami rasa sudah cukup jauh dari rumah itu, kami berhenti lari. Waduh, edan bener dah, gak enak banget aura itu nenek, ucap Steven dengan nafas yang tersegal-segal. Syukurlah kita bisa selamat. Aku berpikir kalau kita bakal gak bisa lari dari sosok nenek itu. Tapi kok kamu bisa lari, Mal? Aku liatin tadi, padahal badanku gak bisa digerakkan waktu nenek itu menatapku, ucapku. Ya aku juga sama, rasanya badanku kayak diikat pakai tali sampai gak bisa gerak, sahut Steven. Ya gimana ya, sebenarnya nenek itu udah ngikutin kita. Bahkan waktu kita ngikutin 3 orang pendaki yang terjun ke jurang pun, nenek itu juga ada di sekitaran kita. Dia seperti ngawasin kita kemanapun kita. Kalian aja yang gak ngeliat. Makanya tadi aku gak kaget lagi waktu ngelihat sosok nenek-nenek itu dan langsung narik kalian lari, ucap Mala. Jadi ini kira-kira nenek itu masih ngikutin kita gak? Tanya Steven. Kalau buat sekarang kayaknya aman-aman saja. Aku belum melihat tanda-tanda keberadaan nenek itu, jawab Mala. Dundi, kenapa jadi gini sih? Capek banget rasanya, badanku udah lemes banget, ucap Steven. Sabar, kita jangan nyerah. Pasti kita dapat jalan keluarnya. Aku juga capek, Van. Tapi kita nggak boleh nyerah sampai sini. Pasti ada jalan keluarnya, ucapku. Iya, tapi mau sampai kapan? Kita nggak ada yang tahu sekarang kita ada di mana. Berdoa terus, Steve. Mudah-mudahan kita dikasih jalan keluarnya. Aku terus berdoa tanpa putus, istighfar sebanyak mungkin. Mungkin Allah pengen aku lebih mengingatnya lagi, kemanapun dan dimanapun aku berada. Karena ku akui, selama ini soal agama aku masih kurang dan sholat pun masih jarang. Tapi di sini aku hanya selalu mengingat bahwa nggak akan ada pertolongan yang ampuh selain pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya dengan mengingatnya dan mengingat orang tuaku saja yang membuat aku yakin bahwa semua ini akan ada jalan keluarnya dan berakhir. Ternyata teror belum berakhir. Kami mendengar suara gamelan Jawa lagi dan suara itu terdengar sangat dekat sekali dengan kami. Kami pun pelan-pelan mencari sumber suara gamelan tersebut. Akhirnya kami mendapati dari mana suara gamelan itu berasal. Kami melihat seperti sebuah rumah yang berdiri cukup besar dan luas di sana. Perlahan kami mendekati rumah itu untuk melihat apa yang ada di sana. Dari balik pagar kami mengintip ke dalam lataran rumah tersebut.
Kami melihat di sana seperti ada sebuah pertunjukan tarian, di mana terlihat 4 orang gadis yang sedang menari berpakaian ala-ala penari ronggeng, dan dikelilingi sejumlah lelaki yang sedang duduk sambil menyaksikan tarian mereka. 4 gadis yang menari itu sangat cantik sekali. Bahkan seumur-umur hidupku belum pernah melihat wanita secantik mereka. Lenggak-lenggok tubuh mereka saat menari cukup menggoda imanku dan Stephen, dan tanpa disengaja, para penari itu melihat kami yang sedang mengintip-ngintip dari balik pagar dan mengetahui keberadaan kami. Awalnya kupikir mereka akan marah, namun sambil menari, mereka seperti memanggil-manggil kami bertiga. Akhirnya aku, Stephen, dan Mala pun setuju untuk masuk ke dalam. Dan berpikiran jika kami ke dalam, mungkin akan ada pertolongan untuk kami. Iman kami cukup lemah di sini. Tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang setan. Dengan yakinnya kami bertiga ingin masuk ke dalam dan menemui mereka. Padahal kami tahu bahwa kami berada di tengah hutan, dan secara logika gak mungkin ada rumah desa dan orang yang menari di sini. Kami berjalan mendekati pintu pagar rumah tersebut. Saat kami hendak membuka pintu pagar rumah tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundakku dan menghentikan langkah kami. Dan saat aku berbalik badan, aku sangat terkejut ternyata orang itu adalah Irwan. Lah, kamu kok bisa di sini? Ucapku. Seharusnya aku yang nanya sama kalian. Kalian ngapain di sini? Tanya Irwan. Kami pun menceritakan pada Irwan tentang kami yang tersesat saat mengikuti 3 pendaki yang tadi. Terus kalian mau ke dalam gitu? Ucap Irwan sambil tertawa. Iya Wan, rencana mau minta tolong sama orang yang ada di dalam itu. Barangkali mereka bisa bantu kami keluar dari hutan ini, jawabku. Yakin lawan? Emang kenapa? Bener yakin. Coba kalian lihat dulu lagi mereka yang ada di dalam itu. Tapi kalian perhatikan kakinya, jangan wajahnya mulu, ucap Irwan. Aku yang tidak mengerti dengan maksud ucapan Irwan, namun aku penasaran. Hingga akhirnya aku, Stephen, dan Mala mengintip kembali dari balik pagar lagi. Saat aku perhatikan kaki mereka, aku sangat terkejut dan mukaku memucat, bulu kuduku mendadak berdiri semua. Kenapa pucat mukanya bang? Baru tahu ya? Ucap Irwan sambil tertawa. Wah edan, cantik-cantik, kakinya kebalik semua, ucap Stephen. Jangan ngomong gitu bang, kalau dengar mereka, kalian gak bisa pulang yang ada, ucap Irwan. Wah bener ya, mereka bukan manusia. Kok kelihatannya mereka seperti manusia yang biasa-biasa saja? Tanyaku pada Irwan. Bang, di dunia ini yang namanya setan itu, semakin tinggi levelnya, semakin sempurna juga wujudnya. Dan setan yang paling berbahaya dan menakutkan, sesungguhnya itu bukan yang bentuknya hancur itu bang, tapi ya yang begini, yang menyerupai manusia, sehingga iman kita sendiri gak bisa bedain itu manusia apa setan. Dan kalau kita udah gak bisa bedain itu mah, bakal celaka sama diri kita sendiri. Kalau abang gak percaya, ya udah datengin aja mereka. Kalau abang bisa pulang ke rumah sehabis dikasih mereka makan, salut aku mah, ucap Irwan. Oh gitu ya Wan. Emang apa yang terjadi kalau kita makan pemberian orang itu? Tanyaku. Udah gak usah dibahas. Sekarang aku tanya abang-abang sama kakak-kakak ini, sekarang masih mau ditolong sama mereka, apa mau ikut aku keluar dari sini? Ketus Irwan. Emang kamu tahuan jalan keluarnya? Udah ayo ikutan aku, ucap Irwan sambil berjalan. Kami pun mengikuti Irwan yang kali ini ia memimpin jalan. Sungguh aneh, hanya sekira berjalan 30 menit kami berjalan, tiba-tiba kami sudah berada di jalur yang aku kenal. Kami tiba-tiba sudah berada di dekat pos 2, padahal kami sudah menghabiskan waktu berjam-jam memasuki desa gaib tersebut yang menurutku jauh dari pos 2. Loh Wan, kok kita udah sampai di sini saja? Tanyaku pada Iwan. Namun Iwan hanya membalas senyuman dari jawabanku. Gimana bang? Dijadikan pengalaman ya bang, ambil hikmahnya dari kejadian ini. Ingat, dimanapun kita berada, kita jangan pernah sembarangan dan ngerasa angkuh dengan pengetahuan kita yang belum seberapa. Harus ucap salam lebih dulu dan bersikap yang sopan. Jangan kapok buat naik lagi ya bang.
Ucapan Irwan bagaikan tamparan keras buat kami bertiga. Kami memang sebelum naik merasa angkuh diri dan beranggapan enteng tentang gunung ini. Karena kami merasa gunung ini tidak ada apa-apanya. Karena gunung ini berada di dekat desa kami. Dan terlebih-lebih, kami tidak mengucap salam saat memasuki gunung ini. Bahkan saat memasuki kawasan yang angker di gunung ini pun, kami tidak mengucapkan salam. Semuanya kami jadikan pelajaran buat diri kami masing-masing. Ya udah bang, aku cuma bisa antar sampai sini saja, ucap Irwan. Loh, kamu gak ikut turun? Kamu gak pulang? Tanyaku. Enggak bang, teman-temanku pada nunggu di atas. Nanti aku pulang bareng mereka, ucap Irwan. Kami pun bersalaman dengan Irwan sebagai tanda perpisahan kami dengan Irwan di pos 2. Wan, aku sama teman-temanku sangat berterima kasih sekali lagi Wan. Kalau nggak ada kamu, kami nggak tahu entah apa jadinya. Sekali lagi, makasih ya Wan, ucapku. Tapi lagi-lagi Irwan pergi begitu saja dan hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. Kami pun melanjutkan kembali perjalanan kami. Matahari sudah mulai sedikit mengintip dari balik hitamnya awan. Langkah pagi ini begitu tenang dan sejuk dari yang sebelumnya. Tidak henti-henti aku panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui dan pencipta segalanya yang ada di dunia ini. Telah memberikan kami petunjuk untuk bisa keluar dari desa yang berselimutkan kabut itu. Mungkin kami adalah salah satu orang yang paling beruntung karena bisa keluar dari desa itu dan dipertemukan oleh Irwan sebagai petunjuk kami untuk keluar dari desa tersebut. Sesampainya kami di pos pendaftaran, aku melihat orang tuaku dan orang tua Mala dan Steven sudah berada di dalam pos pendaftaran. Mereka seperti terkejut melihat kemunculan kami dan orang tua kami langsung memeluki kami masing-masing. Orang tuaku berkata bahwa kami dinyatakan hilang sudah 2 hari 3 malam. Tim SAR sudah menyasar gunung, namun tidak kunjung juga menemukan kami. Sontak kami bertiga terkejut saat mendengar pernyataan itu. Padahal kami merasa kami menjelajahi gunung ini hanya 1 hari 1 malam saja. Tapi kenapa mereka bilang termasuk orang tua kami sudah hilang selama 2 hari 3 malam. Seorang tim SAR bertanya tentang di mana keberadaan kami selama 2 hari 3 malam ini. Namun kami lebih memilih tidak menjawab pertanyaan itu dan lebih memilih merahasiakan semuanya. Saat aku sedang menghangatkan tubuhku di dalam pos pendaftaran, tidak sengaja aku melihat ke sebuah papan yang isinya daftar orang hilang yang ada di gunung ini. Aku mendekati papan tersebut dan melihat daftar orang hilang di gunung ini. Seketika tatapanku terfokus ke salah satu daftar korban yang hilang di gunung tersebut. Betapa terkejutnya aku saat mendapati foto Irwan terpampang di papan daftar orang hilang, dan aku langsung histeris berteriak memanggil Mala dan Steven. Mal, Steve, lihat ini kan Irwan, ucapku. Astagfirullah, iya bener ini Irwan, ucap Mala. Kalian kenal dengan orang ini? Tanya salah satu tim SAR. Kenal, dia yang telah menolong kami. Karena dialah kami bisa sampai sini, ucapku. Namanya Irwan, dia pendaki asal Jawa Barat. Dulu dia sering mendaki di sini, hingga akhirnya pada suatu hari tepatnya pada tanggal 26 November 2014, dia dinyatakan hilang di gunung ini sampai saat ini. Ayahnya sangat terpukul dengan hilangnya Irwan karena ia adalah anak tunggal. Sudah berbagai cara dilakukan oleh ayahnya, namun ia tidak kunjung ditemukan juga. Dulu ayahnya sering kesini untuk menanyakan perkembangan pencariannya. Kadang ayahnya menangis sambil berkata, "Pulanglah nak, pulang." Namun sudah 1 tahun ini ayahnya tidak kesini karena sudah meninggal. Kami pun merasa sangat terpukul saat mengetahui latar belakang sosok Irwan yang kami kenal di gunung ini. Sudah 4 tahun lamanya ia dinyatakan hilang. Sangat tidak ada kemungkinan yang menyatakan bahwa Irwan masih hidup. Tapi aku tidak memperdulikan siapa Irwan. Mau dia manusia atau bukan, intinya dia sudah berbuat baik pada kami. Sebagai tanda terima kasihku kepada Irwan, setiap hari aku mengirimkannya doa. Dimanapun ia berada sekarang, semoga tetap berada di dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang saya bawakan dan bisa mengambil sisi positifnya dari cerita ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.